Namaku Lalu Salman Al-Farizi. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Usiaku saat ini 19 tahun. Saat ini aku sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Mataram, Prodi Perbankan Syariah semester 3. Aku memiliki keterbatasan ekonomi yang harus membuatku berpikir keras untuk memenuhi kebutuhan kuliahku. Hingga suatu ketika aku berada di titik terjenuh yang membuat aku bingung bagaimana cara menghasilkan pundi-pundi rupiah di tengah kesibukan kuliahku. Hingga suatu ketika temanku Rizky menghampiriku dan mengajakku bergabung bersama UKM Kopma UIN Mataram. Woi, kenapa kamu, Man? Bingung apa? Ih, mau nggak kamu ikut organisasi yang tidak penghasilan? Ih, koperasi, masa kamu nggak tahu? Koperasi mahasiswa. Ya, ayo deh ikut yuk. Ada setel registrasinya di sana. Ayo dah, yuk. Udah. Ini Kak, ini teman Niki mau daftar Kopma dia. Iya, ada bisa dibantu deh. Ya kak, saya mau daftar ikut teman Kopma. Oh, bisa. Untuk registrasinya bisa membayar 30.000 saja. Untuk registrasinya 30.000 saja. Kak, ini kak kan di Kopma itu kita dilatih untuk berwirausaha. Ya. Apakah ada anggota Kopma itu yang mempunyai usaha sendiri? Baiklah, untuk dari Kopma itu, anggota Kopma itu sendiri memiliki usaha seperti salah satunya gerabah. Oh iya, yang Kak Fauzi itu kan Kak. Ya, dari anggota Mitrawan Fauzi itu memiliki usaha gerabah di daerah Banyuoleng, Lombok Barat. Seandainya Mitrawan Lalu Salman ini ingin mengetahui bagaimana dari proses pengerjaan gerabah itu, bisa mengikuti kami di hari esok. Baik namanya makasih ya. Pulau Lombok memang memiliki berbagai macam budaya dan tempat yang menarik untuk dikunjungi oleh siapapun dan kapanpun. Salah satu yang cukup ramai dan menjadi destinasi adalah Desa Banyumulek Lombok. Seperti desa wisata di Lombok lainnya, misalnya Desa Rambitan Lombok, Desa Banyumulek menawarkan keindahan wisata, kehidupan pedesaan yang asri dan sederhana, serta juga keramah tamahan penduduk lokal. Desa wisata Banyumulek ini terletak di Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Rute Desa Wisata Banyumulek dapat ditempuh sekitar 14 km dari pusat kota Mataram. Assalamualaikum. Ini Kak Fauzi. Silahkan, ini sekarang kita bakalan masuk
Jadi di sini teman-teman untuk lihat proses pembuatannya bisa masuk sini. Assalamualaikum. Ayo. Tahapan proses pembuatan gerabah dimulai dari pemilihan tanah liat. Biasanya para pengrajin gerabah membeli tanah liat dari supplier tanah liat. Setelah itu, mereka mulai membuat gerabah dengan menggunakan alat manual yaitu meja putar. Gerabah berukuran kecil seperti celengan mampu diproduksi sebanyak 10 buah dalam sehari. Proses pengeringan gerabah berlangsung selama 1-3 hari tergantung dari panasnya matahari. Pembakaran gerabah dilakukan di tempat pembakaran umum milik desa. Prosesnya selama 1 jam. Untuk gerabah atau miniatur celengan sendiri ditawari dengan harga yang bervariasi dimulai dari 15 hingga 30 ribu. Di pasaran, gerabah ditawarkan dengan harga yang relatif terjangkau dan tidak jauh dari harga produsen tergantung ukuran dan tingkat kesulitan harganya. Kalau gitu kita pulang ya, kita pamit Kak Kozi. Makasih buat waktunya, udah seharian diajak jalan-jalan di Banyumulung. Iya, nggak apa-apa. Kami juga senang gitu bisa bagi pengalaman buat adik-adik, terus juga ngasih ilmu yang baru buat adik-adik ini. Terus juga saya berharap untuk Mitrawan Salman semoga bisa berproses dengan baik di organisasi koperasi ini ya, supaya bisa menciptakan suatu inovasi yang baru, bisa menciptakan usaha yang baru. Sekali lagi, itu juga kami berharap seperti itu. Yaudah, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati dek.